Halo Sobat Impact, selamat datang di talk show Impact, Inspiring Mahasiswa Talks, tempat di mana kita berbagi kisah, pengalaman dan juga semangat dari mahasiswa-mahasiswa luar biasa yang berani menginspirasi dan juga berani bermimpi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai aja nih tentang perjalanan seorang mahasiswa yang bukan hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga aktif berorganisasi, banyak memenangkan perlombaan, dan juga berhasil membangun personal branding yang baik. Narasumber kita pada hari ini juga merupakan seorang duta Fakultas Hukum sekaligus mahasiswa berprestasi Untirta pada tahun 2025. Wah, keren banget ya teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil narasumber kita pada hari ini, Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Dimas Maulana. Saya merupakan mahasiswa berprestasi di tahun 2025 ini. Dan saya cukup senang bisa diundang dalam podcast kita kali ini. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya. Oke Kak Dimas, aku pengen tahu nih, apa sih kegiatan atau kesibukan yang sedang Kakak jalani sekarang? Baik. Jadi untuk kegiatan dan hal-hal yang sedang saya lakukan saat ini, yang pertama, saat ini saya sedang melakukan magang di salah satu perusahaan internasional, khususnya di Jakarta. Itu merupakan perusahaan dari China, namanya Weichai International Company. Di situ saya menjadi seorang legal. Dan di situ saya banyak belajar tentang bagaimana cara membuat kontrak, lalu melakukan pembuatan dokumen draft, hukum, dan lain sebagainya untuk perusahaan luar negeri atau foreign company. Lalu yang kedua, saya juga lumayan cukup sering ikut kompetisi selama ini. Saya juga ikut kompetisi bukan hanya bersama dari Fakultas Hukum aja, tapi dari Fakultas FEB, dan juga dari FISIP juga saya sering lomba bersama gitu. Itu sih, jadi saya lumayan cukup sering untuk ikutan perlombaan sekalipun. Oke, luar biasa banget ya teman-teman pengalaman dari Kak Dimas ini. Tadi aku dengar Kak Dimas mention terkait pengalaman menjadi duta dan juga mahasiswa berprestasi ya Kak. Nah aku penasaran Kak, gimana sih proses yang Kakak jalani sehingga bisa terpilih menjadi duta sekaligus mahasiswa berprestasi Untirta 2025? Oke, baik. Untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu merupakan salah satu kebanggaan ya bagi diri saya sendiri. Mengapa? Karena menjadi representasi dari universitas itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena dari Fakultas Hukum kita baru pertama kali untuk menjadi mahasiswa berprestasi, dan itu saya rasa cukup untuk menjadi acuan bagi diri saya sendiri. Dan alasan kenapa saya pengen menjadi mahasiswa berprestasi adalah saya ingin memanfaatkan masa kuliah saya. Saya nggak mau jadi orang yang cuman stuck dan juga hanya bisa di level situ-situ aja, tapi saya pengen mendobrak. Dan mungkin untuk di tahun 2026 pun saya ingin mencalonkan diri kembali untuk menjadi mahasiswa berprestasi 2026. Dan saya rasa saya cukup yakin bisa sampai lolos ke wilayah LL Dikti 3 dan bisa sampai ke nasional untuk mapres kita di next selanjutnya. Wah, keren sekali. Ada nggak sih Kak hal yang berkesan waktu Kakak baru pertama kali menjalani peran tadi? Ya. Kalau misalnya untuk di universitas, saya rasa itu saya lumayan cukup mempersiapkan banyak hal ya dengan mengikuti kegiatan perlombaan-perlombaan. Tapi untuk di level LL Dikti wilayah 3, itu merupakan kesempatan pertama untuk Untirta masuk ke ranah tersebut. Jadi kita baru pertama kali masuk dan cukup kebingungan pada awalnya mengikuti kegiatan tersebut karena belum ada step by stepnya tuh seperti apa gitu. Jadi kita masih istilahnya benar-benar meraba-raba. Jadi nggak tahu tuh kayak gimana kegiatan perlombaannya apa dan bagaimana stepnya seperti apa. Dan di situ tuh kita benar-benar kayak cuman sebatas mengikuti perlombaan dan formalitas, ditambah saat itu kita belum punya sertifikat internasional dan masih sedikit kurang lebih belum bisa bersaing sama ITB, lalu juga universitas dari Unpad, IPB dan lain sebagainya. Namun untuk next selanjutnya saya usahakan dan insya Allah saya memiliki impian untuk bisa bersaing dan masuk ke top 3 besar di LL Dikti wilayah 3 dan masuk ke nasional. Wah, luar biasa sekali. Oke Kak, Kakak ini sebagai duta dan juga mapres tentunya mempunyai image atau figur di depan teman-teman sebagai seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tapi di balik itu ada nggak sih Kak tantangan terbesar yang mungkin Kakak hadapi? Oke, untuk tantangan terbesar bagi saya sendiri adalah masalah pendanaan sih. Nah, masalah pendanaan untuk kegiatan perlombaan ya, karena yang sedang saya ikuti dan saat ikut ini lumayan cukup sulit untuk pendanaan. Jadi itu yang lumayan cukup membuat saya mengeluarkan dan menggunakan uang saya
untuk mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut. Jadi untuk mengikuti kegiatan tersebut saya harus menggunakan uang saya, dan mau tidak mau saya harus menang gitu. Karena kalau nggak menang itu lumayan cukup wasting my money sekali gitu. Oke, mungkin itu juga bisa menjadi sedikit masukan dan juga bahan evaluasi untuk pihak kampus ya dalam mendukung program-program ya mahasiswa berprestasi seperti ini. Oke Kak, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara Kakak mengatur waktu di tengah kesibukan Kakak yang bisa dibilang cukup padat ini? Oke, jadi untuk saya sendiri saat ini karena saya sedang magang juga, dan kebetulan saya hybrid ya sistemnya. Jadi Senin sampai Rabu saya masih ada di Sindang, sedangkan Kamis Jumat saya harus ada di Jakarta. Nah, jadi Senin sampai Rabu tuh saya mengerjakan tugas secara online terlebih dahulu untuk tugas kantor, seperti pembuatan legal draft dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum, terus memberikan informasi kepada perusahaan. Lalu untuk Kamis dan Jumat saya kan harus pergi ke sana ya, dan itu baru saya melaporkan hasil pengerjaan tugas saya seperti apa, lalu kontraknya yang harus diperbaiki seperti apa. Dan di tengah-tengah hal tersebut pun saya lumayan cukup harus menghabiskan waktu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan mempersiapkan untuk perlombaan sih, seperti perlombaan debat ataupun perlombaan-perlombaan yang akan saya ikutin nantinya. Mungkin saat ini saya ingin coba memenangkan lomba debat ASF yang ada di Untirta ya, bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi mohon dukungannya, semoga saya bisa memenangkan lomba yang ada di ASF ini gitu. Amin, amin, amin. Oke Kak, di tengah banyaknya kegiatan yang Kakak lakukan, pernah nggak sih ngerasa kewalahan atau bahkan sampai burn out gitu karena pusing ngadepin atau memanage waktu yang bisa dibilang kayak terbatas sekali gitu kan Kak, sehari cuma 24 jam. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya pernah, gimana sih cara Kakak untuk mengembalikan semangat dan juga untuk mengembalikan fokus agar tujuan Kakak di awal ini ya tercapai dengan maksimal gitu kan Kak? Oke, buat yang pertama ya, ini untuk pembelajaran bagi diri saya sendiri, khususnya dalam hal magang. Pertama, saya melihat bahwa kemampuan saya rasa masih kurang ya. Pertama, apalagi khususnya dalam kemampuan membaca kontrak dalam bidang Inggris dan Mandarin. Di situ saya perlu banyak belajar sih terkait dengan bagaimana saya menilai dan juga mengevaluasi kontrak tersebut, karena teksnya tersebut lebih banyak ke Mandarin dan paling saya bisa mengartikan di bahasa Inggris, karena Mandarin itu udah level kompleks banget. Jadi itu harus ngebuat saya belajar dan harus menyisakan waktu dan tidur mungkin di sekitar jam 2 malam, dan saya harus ngedoping diri saya dengan kopi setiap saat. Itu yang ngebuat saya rasa mungkin kesehatan saya kurang bagus, tapi itu bukan merupakan masalah karena sebagai mahasiswa dan juga sebagai representasi dari universitas itu merupakan hal yang wajib saya lakukan. Kenapa? Kalau saya tidak melakukan hal tersebut, saya rasa mungkin dari universitas luar, dari luar Untirta menganggap Untirta nggak memiliki relevansi yang jelas nih, atau mapresnya biasa aja. Saya nggak mau universitas kita dianggap demikian, jadi saya harus mengorbankan diri saya untuk membawa universitas kita menuju yang arah lebih baik sih. Oke Kak, dari semua perjalanan dan pengalaman Kakak yang begitu banyak, ada nggak sih Kak satu momen atau pengalaman yang mungkin paling berkesan dan juga mungkin bisa dibilang mengubah persepsi diri Kakak terhadap diri sendiri gitu? Kalau di Untirta khususnya saya dapat momen yang lumayan seru saat perlombaan bareng FISIP dan FEB, khususnya bareng Bumia sih. Nah, di situ Bumia saya rasa merupakan dosen pertama ya, kayak memberikan informasi, mendukung saya lomba dan juga memberikan motivasi, pendanaan dan lain sebagainya. Beliau sangat luar biasa baik sih. Jadi karena biasanya saya mendapatkan dosen pembimbing namun tidak setotalitas Bumia, itu ngebuat saya menganggap bahwa wah, ternyata dosen-dosen tuh sangat mendukung sekali, khususnya di FISIP gitu. Itu ngebuat persepsi saya, wah, kayaknya saya nggak bisa nih cuman stuck lomba bareng FH aja. Saya pengen coba deh lomba kolaborasi lagi sama FEB, FISIP, FT dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai mengubah persepsi saya. Kayaknya saya harus maju bersama-sama dari fakultas lain, bukan cuma dari fakultas saya sendiri gitu. Oke Kak, kalau misalkan Kakak dikasih kesempatan untuk mengulang waktu atau mundur waktu ke belakang nih, ada nggak sih Kak hal atau pesan yang ingin Kakak sampaikan ke diri sendiri ketika baru mau memulai perjalanan ini? Oke, yang pertama, kalau misalnya saya kembali di semester 1, mungkin saya akan coba untuk lebih banyak berkolaborasi bersama teman-teman dari FISIP dan FEB. Lalu saya juga punya sebuah kata-kata yang mungkin bisa diterapkan untuk diri kita semua.
Success is not just about winning, but made legacy and consistency for the future. Jadi kesuksesan itu bukan tentang kemenangan aja, tapi konsistensi dan juga terus-menerus yang bisa kita jadikan sebagai warisan untuk selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang punya kemampuan ataupun punya ya skill dan lain sebagainya, bisalah saling berkolaborasi dan untuk memberikan kepada universitas kita yang terbaik sih. Oke, luar biasa banget ya teman-teman kisah dari Kak Dimas ini. Oke, mungkin sebelum kita menutup talk show kita pada hari ini, boleh nih Kak kasih motivasi dan juga pesan untuk teman-teman di rumah yang mungkin juga sedang struggle ataupun berjuang dalam memanage waktu di tengah kesibukan yang panjang. Oke, ini merupakan perkataan dari direktur saya ya. Dia orang Cina sih. Dia bilang ke saya, walaupun agak sulit ininya kosakatanya, kayak dia bilang Jintian Bukeki Mingtian Dang Laji. If today we don't learn, tomorrow will be trust. Jadi apabila sekarang kita tidak belajar, besok mungkin kita bisa jadi sampah. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti belajar dan terus untuk coba dan keep striving for your future. Don't stop in this time, don't stop in this place. You still can reach everything you want gitu. Jadi kalian bisa dapatin apa saja yang kalian mau dengan berusaha dan berjuang sekeras mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Dimas sebelumnya sudah meluangkan waktu dan juga berbagi kisah inspirasi kepada teman-teman di rumah. Nah, kalau dari obrolan tadi bisa disimpulkan bahwasannya kesuksesan itu bukan sekedar prestasi akademik aja nih, tapi tentang bagaimana kita berproses, lalu bagaimana kita bermimpi dan juga konsistensi untuk mengubah diri kita menjadi versi terbaik dari sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian talk show kita pada hari ini. Saya Dinara, terima kasih banyak Kak Dimas sekali lagi dan sampai jumpa.